Baiklah pemirsa, pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada, kita masuk pada sesi kedua dan saya ingin meminta Pak Tommy. Beliau ini dari Kogami, komandannya Kogami. Apa itu Kogami nanti beliau jelaskan. Silakan Pak Tommy. Oke, terima kasih Pak KJ. Selamat siang pemirsa Klesi FM. Kalau Kogami, kita lahirnya pasca gempa tsunami di Aceh. Jadi ada relawan yang pergi ke Pulau Semelu, kemudian kembali dan kita mendapatkan sebuah majalah National Geographic yang menyatakan bahwa Kota Padang memiliki kerentanan tertinggi untuk gempa dan tsunami. Jadi pada saat itu ada timbul pertanyaan, apa yang sudah kita siapkan untuk daerah. Nah dari situlah Kogami lahir bersama dengan kawan-kawan yang lain. Kogami lahir di tanggal 5 Juli tahun 2004. Jadi teman-teman semua terkait dengan, belum ada pertanyaan Pak KJ ya? Tolong jelaskan apa itu Kogami, karena banyak orang belum tahu. Oh, jadi Kogami adalah singkatan dari Komunitas Siaga Tsunami, lembaga swadaya masyarakat yang lahir dari rahimnya Sumatera Barat pasca gempa dan tsunami menerjang Aceh. Jadi Kogami lahir tahun 2005, berawal dari berangkatnya kawan-kawan relawan dalam rangka misi kemanusiaan ke Aceh, terutama ke Pulau Semelu. Di Pulau Semelu kita menemukan hal yang menarik ya. Ternyata 70.000 masyarakat Pulau Semelu pada saat kejadian tsunami Aceh itu mereka selamat. Berbanding terbalik dengan yang di Banda Aceh dan sekitarnya, lebih kurang 170.000 yang menjadi korban pada saat itu. Nah, dari diskusi yang berkembang, kita menemukan bahwa ternyata ada kearifan lokal yang turun-temurun diwariskan dari nenek moyang kepada cucu mereka yang kita sebut dengan nama Smong. Jadi kalau ada gempa yang kuat, masyarakat itu akan teriak Smong dan mereka akan evakuasi ke atas bukit. Nah ini ya ternyata yang menyelamatkan mereka dan alhamdulillah hari ini Smong ini menjadi salah satu warisan UNESCO dan mungkin bisa jadi pembelajaran bagi kita dan ternyata kearifan lokal itu bisa menyelamatkan pada saat terjadi gempa dan tsunami. Kembali ke Padang, kita disodorkan oleh kawan-kawan dari NGO asing sebuah majalah yang namanya National Geographic April 2005 yang menyatakan bahwa Kota Padang merupakan daerah yang memiliki kerentanan tertinggi di dunia untuk gempa dan tsunami. Nah, ada pertanyaan yang menggelik yang disampaikan oleh mereka pada saat itu. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah Anda persiapkan untuk kota Anda? Nah, ini kan tamparan sebenarnya Bang KJ terkait dengan kita ya. Masa orang luar pula yang peduli dibandingkan kita. Akhirnya apa? Teman-teman pendiri bersama dengan akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, akhirnya pada bulan April itu mendirikan yang namanya Kogami, Komunitas Siaga Tsunami. Jadi Kogami lahir dari rahimnya Sumatera Barat. Itu Pak KJ. Baik, Anda tadi menyebut National Geographic. Itu kan Padang nomor 1 dan San Francisco nomor 2. Kota San Francisco itu lebih tinggi, lebih miring. Sementara Padang lebih landai. Nah, apa yang sudah Anda lakukan, saya tanyakan sekarang kepada Anda. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang Anda catat? Dari tahun 2005 sampai hari ini, Kogami bermitra dengan pemerintah, yaitu dalam rangka menyiapkan masyarakat. Fokus Kogami sesuai dengan misinya menjadi duta dunia membangun budaya siaga bencana, kita fokus pada gempa dan tsunami. Jadi dari tahun 2005 kita mengupayakan satu, bagaimana setiap masyarakat terutama pinggir pantai itu mereka mengetahui terkait dengan ancaman yang ada. Kemudian berdasarkan ancaman yang ada, dalam hal ini gempa dan tsunami, mereka mempersiapkan diri bagaimana tata cara penyelamatan diri, kemudian mereka menyiapkan rute dan rencana evakuasi keluarga, kemudian mereka mempersiapkan segala sesuatunya, bekal dan semacamnya dalam bentuk tas siaga, dan terakhir bersama juga dengan pemerintah kita melaksanakan simulasi evakuasi secara berkala dan rutin, Pak KJ. Dan upaya ini, alhamdulillah, ya. Terus. Nah, upaya ini alhamdulillah sebenarnya kan bisa kita lihat hari ini ya. Ketika ada gempa-gempa yang cukup signifikan, masyarakat kita sudah mulai berkurang kepanikannya. Ini di satu sisi ya yang kita lihat, terutama masyarakat pinggir pantai. Cuma memang ada catatan bagi kami adalah bahwa ternyata sumber gempa tektonik kita kan bukan hanya yang berasal dari Sunda Megatrust atau patahan Mentawai, tapi juga ada yang berasal dari patahan Sumatera.
Nah, saat ini kami juga bersama dengan pemerintah dan stakeholder terkait juga mulai fokus kepada sosialisasi, edukasi, dan pelatihan untuk gempa yang berasal dari patahan Sumatera. Kita sudah mulai mencicilnya mulai dari Pasaman sampai ke Sulawesi Selatan. Tapi ini masih pekerjaan panjang yang harus kita lakukan bersama Pak KJ, dan ini butuh juga keterlibatan dari media bagaimana kampanye ini bisa kita wujudkan dan kita laksanakan secara bersama-sama. Itu Pak KJ. Dari pekerjaan Anda itu, jika dipresentasikan sudah berapa warga Padang yang paham dengan mitigasi? Berapa persen? Kalau berasa persen mungkin hampir ini ya, 50% baru kita bisa agak sedikit percaya ya, terkait dengan kesiapsiagaan dari masyarakat. Karena juga ternyata kalau dari sisi di sekolah-sekolah, ternyata kan pengetahuan kebencanaan ini belum berkesinambungan ya. Padahal di beberapa sekolah yang kita edukasi ternyata literasi kebencanaannya itu tidak berkelanjutan. Makanya sekarang ini kita lagi endorse sesuai dengan adanya Permendikbud nomor 33 tahun 2019 terkait dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana, bagaimana setiap sekolah yang ada di pinggir pantai itu mulai menerapkan yang namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ini sedang kita endorse kepada pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten agar bisa menerapkan minimal menjadi pergub atau perwako, sehingga ini menjadi kebijakan wajib yang akan dilaksanakan di setiap sekolah. Di tingkat masyarakat bersama dengan pemerintah juga kita mengendorse yang namanya kelurahan, nagari atau desa tangguh bencana untuk memastikan bahwa mereka mengetahui ancaman, tahu tata cara penyelamatan, tahu rute evakuasi dan apa yang dilakukan ketika terjadinya bencana. Dan untuk Kota Padang, alhamdulillah hampir bisa dikatakan 50% dari masyarakat kita sudah terpapar informasi terkait dengan gempa dan tsunami. Tapi masih ada catatan kita bahwa yang daerah-daerah yang masih memiliki, yang belum memiliki tempat evakuasi vertikal dan kemudian jalur evakuasinya masih memutar, dan ini jadi catatan kita bahwa mungkin mereka tidak akan bisa menyelamatkan diri kurang dari 20 atau 30 menit setelah terjadi gempa. Ini memang yang menjadi catatan dari BPBD Kota Padang dalam hal ini untuk mempersiapkan apakah yang namanya bangunan vertikal dalam bentuk sekolah atau bangunan publik, atau barangkali juga bukit buatan ke depannya. Itu barangkali Pak KJ. Baiklah, sekarang jika terjadi gempa, kan biasanya simpang 4 di dekat rumah Kapolres itu terkunci, simpang 4 di Simpang Haru terkunci, simpang 7 terkunci oleh kendaraan. Itu kalau terjadi besok ini, apa akan seperti itu juga? Kalau terjadi besok sepertinya akan masih. Kita bicara apa adanya hari ini. Karena apa? Karena memang upaya yang sudah kita bangun ini belum semuanya sampai ya. Pada beberapa daerah yang sudah terpapar informasi, kita sudah kampanyekan Pak KJ untuk melakukan evakuasinya secara mandiri. Kalau ada yang sakit, ada yang sudah lansia, baru pakai kendaraan, itu sudah mulai dilakukan oleh warga. Walaupun pada prakteknya walau alam, tapi kampanye ini di tahun 2005 sudah kita lakukan. Dan bagi beberapa masyarakat sudah kita sampaikan juga bahwa potensi selamat berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh LIPI dan EOS, di antara 20 orang yang disurvei, kalau menggunakan kendaraan yang selamat itu cuma 1, tapi dengan berjalan kaki itu 5 orang. Dan ini informasi terkait ini sudah sampai kepada masyarakat bahwa potensi menyelamatkan diri dengan berjalan kaki ternyata lebih besar dibandingkan menggunakan kendaraan. Dan semoga saja Pak KJ, upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini, kampanye-kampanye yang dilakukan selama ini itu bisa mengurangi tingkat kepanikan, sehingga masyarakat bisa evakuasi dengan lebih tertib tanpa harus menggunakan kendaraan. Kami tahan dulu, saya mau ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, Anda masih bersama kami? Iya Pak, siap. Pak Rahmat. Masih Pak. Nah, saya ingin dapat gambaran untuk pendengar kita, simulasi gempa di Padang, Bapak punya misalnya yang 6, yang 7, yang daerah mana yang kena gitu Pak? Oke, izin share, saya mau izin share, bisa. Share screen ya Pak, silakan Pak. Ya, ini biar supaya lebih jelas lagi gambarannya. Jadi kami telah membuat ya sebuah, seperti kita ketahui, ini ada pemetaan bahaya gempa bumi ya. Ini pada saat saya masih di pusat seismologi teknik. Udah nampak ya? Sudah Pak Rahmat. Ini kita ketahui bahwa telah terpetakan dengan baik sumber-sumber gempa di seluruh Indonesia, baik yang di megatrust,
di darat ya, kemudian yang di sisi utara dari Flores, Sarnaik Flores dan lain sebagainya itu sudah terpetakan dengan potensi magnitudo maksimumnya pun demikian. Termasuk di wilayah Sumatera Barat ya, di situ ada sesar ancaman yang di darat, kemudian di megatrustnya prediksi para ahli berapa. Nah, kita modelkan ya, seperti kita ketahui bahwa gempa bumi itu kan sifatnya berulang. Artinya kalau sudah terpetakan di situ ada sumber gempa, ada sesar Sianok, ada Sumani, Suliki, Lumpur dan lain sebagainya. Saat ini mungkin tidak terjadi, itu pada posisi sekarang sedang mengumpulkan energi. Bahwa perulangan gempa itu akan terjadi di kemudian hari jelas. Nah, sudah terpetakan juga lokasinya. Sehingga kita bisa belajar kalau itu kita skenariokan supaya apa? Supaya pemerintah daerah, masyarakat juga bisa mempersiapkan diri kalau itu terjadi. Yang kami buat adalah sebuah skenario terburuk ya dengan maksimum magnitude. Ya tentunya bisa saja ini tidak terjadi dengan magnitudo yang maksimum. Namun skenario yang baik adalah skenario untuk upaya mitigasi adalah skenario yang terburuk. Artinya jangan sampai kita membuat kalau potensinya magnitudo 8 ternyata kita membuat skenario 7 sehingga orang mempersiapkan untuk skenario 7 misalnya magnitudo 7 padahal yang terjadi di 8. Seperti halnya di Jepang waktu itu mereka sudah siap dengan skenario magnitudo 8 untuk menghadang tsunami-nya, dibangun tembok-tembok dengan ketinggian yang untuk menghadang magnitudo 8 ternyata yang terjadi 9 sehingga tsunami ya lewat itu tembok-temboknya itu. Nah, ini sudah kami petakan. Ini pertama tentunya tabel referensi guncangan ya. Kalau kita belajar dari kejadian-kejadian ya, baik yang di Talamo kemarin, itu intensitasnya kan sekitar 5 sampai 6 mmi. Di situ kerusakan ringan ya. Mulai dari 1 sampai 2 mmi itu tidak dirasakan atau dirasakan hanya oleh alat di situ ya. Kemudian 2 sampai 3 itu dirasakan, 3 sampai 4 dirasakan kuat ya. Kemudian 4 sampai 5 mmi, ini mmi ya bukan magnitudo ya. 4 sampai 5 mmi itu dirasakan sangat kuat, berpotensi kerusakan ringan. Kemudian kalau 5 sampai 6 mmi itu sudah timbul kerusakan ringan. Nah, dalam hal ini BMKG kemarin merilis yang di Cianjur itu antara sekitar 5 sampai 6 mmi. Ada beberapa tempat tertentu khusus mungkin sangat lokal itu sampai 7 mmi. Di Talamo kemarin juga demikian sekitar 5 sampai 6 mmi. Itu artinya dengan tabel ini mestinya hanya kerusakan ringan. Nah, di sini narasinya sudah kami buatkan juga ini berpindah. Nah, ya, ini nanti kami bisa share juga untuk pendengar radio di Klesi ya ini. Nanti dan ini saya buatkan skenario untuk di Sumatera Barat. Seperti kita ketahui sudah ada sesar Sumatera segmen Sumpur, Sianok, Sumani, Sulati, termasuk segmen Talamo kemarin panjang sesarnya juga sudah terpetakan dengan baik ya, Mentawai megatrustnya juga ini. Nah, dari sini kita belajar ya, misalnya sesar Mentawai segmen Sumpur, ini salah judul ini ya. Ini sesar di darat ini sebetulnya. Nah, panjang sesarnya di situ udah jelas 35 km, jenis patahannya adalah strike shape, kemudian potensi magnitudo 9. Nah, kami buat skenario-nya kalau itu terjadi, kabupaten kota mana saja yang terdampak. Di situ di tabel sampingnya itu sudah ada nampak di sebentar saya geser supaya agak lebih kelihatan. Nah, misalnya di situ ya, di sini ada Pasaman 6 sampai 7 mmi. Di situ kerusakan sedang. Nah, ini sebetulnya kami sudah membuat ini semua sampai level ke kecamatan ya. Misalnya Pasaman ini 6 sampai 7. Sehingga kecamatan di Pasaman yang mana yang potensi kerusakan sampai 6 sampai 7. Nah, tentunya ini tidak mutlak akurat banget ya, karena paling tidak pendekatan ini bisa untuk pemerintah daerah untuk upaya mitigasi teman-teman dari Kogami, dari BPBD supaya bisa memahami kalau ini terjadi epicenternya misalnya sesarnya ini di garis merah ini Sumpur, bintang merah ini adalah saya skenariokan kalau epicenternya di situ. Tentunya tidak bisa akurat banget ya, bisa saja di ujung di atas, di tengah atau di ujung bawah ini, tapi ini pendekatan ini paling tidak epicenternya di sekitar situ.
Sehingga kalaupun ini meleset di epicenter maupun magnitudo, intensitasnya yang paling salah sedikit ya. Misalnya di situ Pasaman 6 sampai 7 ya. Ternyata epicenternya agak ke utara atau ke selatan sehingga agak jauh dari Pasaman. Sehingga kemungkinan skala MMI-nya ya bisa turun 1 derajat, misalnya menjadi 5 sampai 6, atau bisa menjadi naik 1 derajat, misalnya menjadi 7 sampai 8, karena epicenternya lebih dekat lagi. Nah, ini paling tidak gambaran seperti ini untuk kita ketahui kalau ini terjadi ya dengan magnitudo 6,9. Ini skenario ini sudah dari Pusgen sendiri, para pakar sudah memetakan lokasinya, kemudian potensi magnitudo maksimum berapa. Nah, kami buatkan kalau itu terjadi. Seperti kita ketahui kan selama ini kan yang di laut saja, yang ancaman tsunami, misalnya megatrust, Mentawai megatrust terjadi, ketinggian tsunami-nya sekian. Nah, kami juga membuat, tapi bukan untuk ketinggiannya saja, tapi kalau itu terjadi tanpa tsunami, dampaknya di darat seperti apa. Ini salah satu contoh ini sorry ya, ini judulnya agak salah, ini sesar Mentawai segmen Sianok. Jadi ini sesar Sumatera sebetulnya ya. Sianok ini misalnya 7,4. Ini sudah dampaknya di Kota Bukit Tinggi, Agam 7 sampai 8 MMI, Kota Padang Panjang dan sebagainya. Skala dampaknya tadi skalanya sudah kami share di atas ya. Ini kita buatkan semua sehingga teman-teman dari Sumatera Barat ya kita tidak berharap ini tidak terjadi. Tetapi kita ketahui bahwa gempa itu sifatnya berulang, bahwa dulu pernah di 2007 segmen Sianok sudah pernah bergeser di Bukit Tinggi, dan periode ulangnya mungkin 30-40 tahun kemudian itu akan terjadi, sehingga generasi kita mungkin tidak menghadapi gempa Sianok lagi, tapi generasi berikutnya pasti akan menghadapi. Dan itu akan berulang, dan menjadi suatu kesalahan besar kalau generasi kita itu tidak mempersiapkan diri untuk generasi berikutnya bahwa ancaman itu di generasi berikutnya akan terjadi. Tadi sudah singgung bahwa gempa sifatnya berulangannya. Kemudian ini tsunami juga kita buatkan skenario-nya, seluruhnya kita buat. Ini mungkin Pak Rumainur, teman-teman Kogami bisa kami share ya. Tapi ini karena ada judul yang salah, mungkin nanti membuat ini apa akan kami koreksi dulu. Maksudnya ini sesar Mentawai segmen tsunami ini mestinya ini sesar Sumatera di segmen Suliti ya ini. Kemudian di Talamo juga sudah kita buatkan. Bagaimana kalau di laut ya, ini kami tidak berbicara tsunami-nya. Sekarang ini kami berbicara kalau ini tanpa tsunami tapi dampaknya juga merusak juga di darat. Ya. Jadi kalau ini terjadi dengan magnitudo 8,2, epicenternya di situ di sekitar timurnya Kepulauan Mentawai ya. Skenario terburuk kita buat, maka guncangan itu bisa terdampak di pesisir selatan, Muko-Muko, Kepulauan Mentawai sekitar 7 sampai 8 MMI. Ya, di sini kerusakan sedang berpotensi kerusakan berat, Bengkulu dan sebagainya untuk daerah lainnya ya. Nah, ini coba kita buat juga yang di megatrustnya, megatrust Mentawai Page misalnya. Kita buat epicenternya ada di situ, dampaknya luar biasa ini 7 sampai 8 MMI untuk beberapa misalnya di kepulauan Mentawai ya, kepulauan Kabupaten Muko-Muko, di Bengkulu juga karena pas kebetulan epicenternya juga berdekatan dengan Bengkulu ya. Kemudian ini kalau di Mentawai Siberut ya, kita geser lagi epicenternya kalau dekat dengan Siberut, dampaknya seperti itu ya. Skala guncangannya sampai di Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang 7 sampai 8 MMI. Kalau ini saya tidak berbicara dengan tsunami-nya ya. Ini tanpa tsunami pun sudah kerusakannya seperti ini. Jadi dengan magnitudo 8,9 ya, kedalamannya itu dangkal, di sini guncangannya untuk sampai ke daratan seperti ini ya. Jadi tidak hanya di pinggir pantai saja yang dampaknya nantinya ada ancaman tsunami ini, tapi yang agak jauh ke darat juga yang tidak terancam tsunami juga terancam guncangannya yang cukup signifikan, yang bila mana bangunannya tidak kita perhatikan mulai sekarang, ya sudah pasti dengan guncangan 7 sampai 8 rusaknya luar biasa. Ya, karena seperti kita ketahui beberapa kali saya survei dengan gempa-gempa yang kecil saja dengan intensitas 5 sampai 6 MMI banyak sekali rumah yang roboh. Dalam skala intensitas ini 5 sampai 6 mestinya hanya kerusakan ringan.
Nah, ini beberapa gambaran kami skenariokan. Tentunya skenario ini berdasarkan sebuah kajian yang mendalam. Tadi sudah jelas karena sudah terpetakan, ini petanya sudah nampak. Ini sudah diakui oleh para pakar kegempaan di Indonesia dan dunia pun sudah mengakui bahwa memang ada sumber gempa di situ. Kemudian panjang sesarnya sudah jelas terpetakan. Para pakar juga sudah menghitung berdasarkan panjang sesar itu bisa diestimasi kira-kira magnitud maksimum berapa. Ya, itu estimasinya begitu. Makanya kalau itu kita buat, kalau itu terjadi, ya kami sudah membuat modelnya, guncangannya seperti itu. Demikian Pak Khairul. Ya Pak Rahmat, jika ini Bapak beberkan pada tahun 2010, maka Kota Padang akan lengang, orang akan pergi ke Bukit Tinggi. Tapi kalau sekarang bisa dicerna dengan baik. Bahkan di Padang sudah dibuatkan garis batas tsunami dan biasa-biasa saja, tidak ada yang takut, walaupun mereka tidak meningkatkan mitigasinya sendiri. Nah, saya mau ke Pak Badrul lagi nih. Ya, Pak Badrul. Pak. Ya, Pak KJ. Uraian Pak Rahmat dengan segenap peta dan angka-angkanya ini kan lengkap sekali. Ya. Lalu semestinya kita menerjemahkan di Sumatera Barat ini bagaimana, Prof? Sebab kalau hanya itu kan, ya sudah sampai di peta itu, tapi kita diam-diam saja. Ya. Nah, jadi kami ilmuwan ya seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmat itu adalah berdasarkan kajian ilmiah ya. Nah, beginilah kondisi tektonik, beginilah kondisi kerawanan kita ya terhadap gempa dan tsunami ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kita harus bersiap melakukan mitigasi ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Cianjur, kita mungkin sedikit lebih baik. Tapi maksudnya itu adalah rumah-rumah penduduk. Nah, ketika terjadi gempa-gempa besar tahun 2009 misalnya, itu banyak bangunan, kantor-kantor, bangunan yang menghimpun banyak orang itu rubuh, ya. Nah, misalnya hotel Ambacang dulu, lalu bimbel-bimbel ya, rumah sakit juga begitu. Nah, jadi ke depannya ya kita harus terus meningkatkan mitigasi. Seperti yang disampaikan tadi, mitigasi itu kan ada tahap prabencana, pada saat bencana atau tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah, di antara ketiga tahap itu yang paling penting itu adalah tahap prabencana. Itu kita harus lebih fokus ke situ. Baik mitigasi fisik maupun non fisik. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh rekan-rekan forum PRB misalnya, termasuk di situ Pak Tommy ya dengan Kogaminya dan lain-lain, itu meningkatkan pemahaman orang dalam mitigasi non fisik ya, sehingga ketika gempa terjadi atau tsunami atau bencana lain ya, orang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, apa yang sudah dilakukan diantaranya misalnya menetapkan zona yang diperkirakan aman dari tsunami. Itu adalah satu kemajuan ya. Nah, itu Kota Padang sudah melakukan. Saya tidak tahu apakah di kota-kota 6 kota dan kabupaten lain di pesisir Sumatera Barat yang berpotensi terdampak tsunami, apakah sudah melakukan juga. Nah, kita juga tidak cukup dengan itu. Nah, misalnya peta zona merah tsunami itu harus ada itu di setiap kota dan kabupaten yang 7 tadi. Ya. Nah, Kota Padang sudah punya itu. Nah, lalu fisiknya kita pastikan bahwa bangunan yang ada, terutama bangunan-bangunan yang menghimpun banyak orang di situ, apakah rumah sakit, mal, apalagi kantor-kantor, ya, masjid, pendidikan, masjid, ya. Nah, itu harus dipastikan memenuhi aturannya, ya, aturan atau standar bangunan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi tadi Pak Rahmat sudah menyampaikan, beginilah kondisi tektonik ya kan, dan gempa itu cenderung berulang. Nah, kenapa dia berulang? Secara ilmiahnya karena di situ terjadi
akumulasi energi akibat dari pergeseran lempeng, ya, baik konvergensi, divergensi maupun side slip, ya. Nah, di situ terhimpun energi. Ya, energi itu akan lepas dalam bentuk gempa dengan periode ulang tertentu. Nah, kalau di darat ya bisa 30 tahun, 40 tahun, dan itu polanya acak, ya. Nah, karena polanya acak, atau dengan kata lain, sampai sekarang yang gempa itu belum sukses diprediksi kapan terjadinya. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan. Nah itu, jadi itulah mitigasi tersebut. Itu Pak KJ.